Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan salah satu materi tentang ilmu filsafat, yaitu tentang kebebasan. Dalam bahasa Inggris, kebebasan itu disebut dengan truth, yang artinya sesuatu yang sesuai dengan kenyataan, bukan opini ataupun khayalan. Pengertian kebenaran menurut beberapa tokoh sebagai berikut. 1. Abu Hamid Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, kebenaran sejati berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Artinya, kebenaran itu tidak berubah dan tidak bergantung pada pemikiran manusia. Manusia memiliki keterbatasan akal sehingga tidak mampu memahami kebenaran secara sempurna. 2. Hasbi As-Siddiqi. Menurut Hasbi As-Siddiqi, kebenaran merupakan hasil pemikiran manusia. Artinya, sesuatu yang dianggap benar karena dihasilkan oleh proses berpikir dan kemudian diakui atau disepakati oleh banyak orang. Pandangan ini menekankan bahwa kebenaran bisa bersifat relatif karena dapat berubah sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia dan kesepakatan sosial. 4. Endang Saifuddin Asy'ari. Endang Saifuddin Asy'ari menjelaskan bahwa kebenaran adalah lawan dari kesalahan atau kebatilan. Beberapa filsuf menjelaskan kebenaran dengan cara berbeda-beda. 1. Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz membagi kebenaran menjadi dua, yaitu kebenaran akal dan kebenaran fakta. Kebenaran fakta, kebenaran yang pasti, logis dan tidak dapat dibantah seperti dalam matematika. Kebenaran ini tidak bergantung pada pengalaman, melainkan pada penalaran. Sementara itu, kebenaran fakta adalah kebenaran yang bergantung pada kondisi nyata di dunia dan bisa berubah sesuai keadaan. Misalnya, peristiwa alam yang terjadi karena hukum tertentu, seperti benda jatuh karena gravitasi. 2. John Locke. John Locke menjelaskan bahwa kebenaran dapat dilihat dari dua sisi, yaitu bahasa dan pemikiran. Dari sisi bahasa, kebenaran berkaitan dengan apakah kata-kata yang digunakan dapat menyampaikan ide dengan jelas dan saling berhubungan. Dari sisi pemikiran, kebenaran dilihat dari kesesuaian antara ide dalam pemikiran dengan kenyataan yang ada. 3. Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa kebenaran tidak hanya berasal dari objek di luar dari manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh cara manusia memahami dan menilai sesuatu. Artinya, akal manusia memiliki peran aktif dalam membentuk pengetahuan. Gregory Wilhelm Friedrich Hegel. Ia membagi kebenaran menjadi beberapa fenomena dan kebenaran histori. Kebenaran formal adalah kebenaran yang didasarkan pada logis dan aturan yang pasti, seperti dalam matematika. Sementara itu, kebenaran histori adalah kebenaran yang berkembang. Dari semua pendapat itu, sebenarnya bisa disimpulkan kebenaran jadi 3 jenis utama, yaitu kebenaran epistemologis. Kebenaran epistemologis berkaitan dengan hubungan antara pikiran manusia dan kenyataan di luar dirinya. Sesuatu penyataan dianggap benar jika apa yang dipikirkan atau diyakini sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, kebenaran ini menekankan kesesuaian antara pengetahuan dengan realitas. Contohnya adalah penyataan air mendidih pada 100 derajat Celcius yang dapat dibuktikan secara ilmiah. 2. Kebenaran ontologis. Kebenaran ontologis berhubungan dengan hakikat atau sifat dasar suatu objek. Kebenaran ini menjelaskan apa sesuatu itu sebenarnya berdasarkan keberadaannya. Misalnya, penyataan batu adalah benda padat yang keras merupakan kebenaran ontologis karena menggambarkan sifat dasar dari batu itu sendiri. Jadi kebenaran ini lebih fokus pada keberadaan dan esensi suatu hal. Kebenaran semantik.
Kebenaran semantik berkaitan dengan bahasa dan makna. Suatu pernyataan dianggap benar jika kata-kata yang digunakan sesuai dengan makna yang dimaksud dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kebenaran ini menekankan ketepatan penggunaan bahasa dalam penyampaian fakta atau ide. Contohnya adalah pernyataan matahari terbit di timur, yang benar karena makna kalimat tersebut sesuai dengan kenyataan yang dipahami secara umum. Jadi itulah penyampaian terkait tentang materi ilmu filsafat, yaitu tentang kebenaran. Jadi saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.